Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersiap diri untuk mengikuti kebaktian umum minggu. Di pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah di hari ini. Sementara saya memadamkan lilin prapaskah dan juga membacakan ungkapan situasi, Bapak Ibu Saudara bisa bernyanyi dari lagu Semakin Gelap. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 13 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita masuk rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini bertema Terang Kristus bersinar dalam perbuatanku, dengan nas pembimbing Yesaya 42 ayat yang ke-16. Demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Amin. Kita bersama-sama memuji dari PKJ 131 bait 1 sampai dengan ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki litani Prapaskah. Dalam dunia yang penuh kegelapan, bagi mereka yang dibutakan, biarlah terang-Mu bersinar dalam perbuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus melalui saat teduh pribadi. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami,
ketidaklayakan kami yang kami perbuat, pikirkan dan ucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melanggar ketetapan-Mu, yang mengecewakan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal seraya memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 157 bait yang pertama dan yang kedua. Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing
Dan pembacaan Alkitab kita di minggu ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini ya Tuhan, kami diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan terkait dengan kondisi yang kami alami pada saat ini. Ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi virus corona yang membawa korban, yang membuat bangsa kami juga harus senantiasa berjuang menghadapi ini semua. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan kami hikmat, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama ini, yang ada kekuatan bagi kami, ya, semangat bagi kami, untuk kami bisa menghadapi kehidupan bahkan tantangan yang ada dengan tetap yakin bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Engkau mengurapi kami sehingga kami memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi terang Kristus bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41 saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah orang itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Dia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat."
Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan berkata kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang-orang itu berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal yang aku tahu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang dia perbuat kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir ia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentunya ini merupakan kali pertama ya dilakukan kebaktian dengan metode online gitu ya, dengan metode untuk melihat video. Mungkin ada hal-hal yang sedikit banyak kurang gitu ya, dirasakan gitu ya, karena tidak biasa gitu kan. Namun tentunya ini menjadi hal yang diambil, keputusan yang diambil untuk juga senantiasa bisa mencegah penyebaran virus corona gitu. Ada hal yang berbeda, namun tentunya tidak mengurangi esensi ibadah gitu ya.
Gereja sekali lagi bukan terletak pada gedungnya gitu ya. Namun gereja adalah persekutuan orang percaya. Sehingga mau dimanapun sebenarnya orang percaya itu gereja beribadah gitu ya, maka disitulah hadir Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga sempat berkata gitu ya, pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada. Jadi kiranya apa yang kita lakukan, ibadah ini tidak mengurangi esensi ibadah yang kita lakukan, karena kita yakin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada saat ini Tuhan Yesus ada bersama dengan Bapak Ibu. Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan kita terkoneksi menjadi satu di sana dalam ibadah ini bersama. Walaupun saya berbeda tempat, Bapak Ibu di rumah masing-masing, tapi kita sama-sama dipersatukan oleh kuasa Roh Kudus yang tentunya satu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema khotbah di Minggu Prapaskah keempat ini berjudul Terang Kristus Bersinar Dalam Perbuatanku. Tema ini mau menuntun kita sebenarnya bahwa kehidupan orang beriman harus senantiasa dinyatakan dalam perbuatan. Perbuatan yang tentunya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Apalagi sekali lagi bicara gereja bukan sekedar hanya bicara terkait dengan hal yang ritual, hal yang seremonial gitu ya, yang sifat-sifatnya sekedar hanya kebaktian. Namun juga gereja kita, persekutuan orang percaya, harus senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui perbuatan yang nyata. Bahkan dalam kondisi kisah yang baru saja dibacakan, yang kita baca bersama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penggambaran orang buta dalam tradisi Israel, khususnya orang buta yang buta sejak lahir, itu biasanya ada punya stigma tertentu gitu kan, bahwa ketika ada seseorang yang tidak sempurna dilahirkan, digambarkan tidak diberkati Tuhan, digambarkan orang tuanya mungkin berbuat dosa sehingga menyebabkan anaknya lahir begitu, tidak diberkati gitu kan. Namun justru di sini bahwa hal-hal yang dipandang orang tidak sempurna pada saat itu menjadi sebuah tuntunan untuk bisa menghayati karya Tuhan, dan ini Tuhan Yesus yang mengungkapkan ini semua. Jadi dikatakan di sini ada seorang buta sejak lahir, kemudian ada murid-muridnya yang bertanya di ayat yang kedua, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pemahaman pada umumnya pasti orang akan menjawab gitu ya, oh, ini pasti orang tuanya yang berdosa gitu ya, atau dirinya yang berdosa, atau keluarganya yang berdosa sehingga dosa itu mengakibatkan begini begitu gitu ya. Namun ternyata Tuhan Yesus memiliki jawaban yang lain. Yesus menjawab di ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan Yesus mau memberikan sebuah pemahaman gitu ya, bahwa orang-orang di sekitar itu gitu ya, jangan cenderung menghakimi ketidaksempurnaan orang lain karena dosa, karena kesalahan, karena sesuatu hal yang menyebabkan dia begitu gitu ya. Namun justru Yesus menjawab bahwa peristiwa ataupun kondisi itu terjadi, jangan disalahkan ke siapa-siapa gitu kan. Namun justru di situ akan menuntun bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dia.
Dan menarik di sini bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan pada orang buta itu harus dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Gitu ya. Ketika di sini diungkapkan di ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi rencana Allah untuk menyatakan karyanya itu juga harus dilakukan oleh orang-orang yang menghayati Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang menghayati tugas perutusan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini dalam perbuatan tentunya. Setelah itu bercakap-cakap di sana, kemudian di sini Tuhan Yesus melakukan tindakan, gitu ya. Dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan lalu mengoleskan mata orang buta tadi, gitu ya. Dan kemudian diminta untuk membasuh diri ke kolam Siloam, gitu ya. Dan ternyata sembuh, gitu ya. Orang buta sejak lahir itu biasanya digambarkan tidak akan pernah sembuh, kecuali Allah sendiri yang menyembuhkan, gitu ya. Jadi hadir sosok Kristus yang justru menyembuhkan sesuatu hal yang tidak mungkin dimungkinkan. Karya Allah benar-benar dilakukan dalam diri Yesus Kristus. Dan ini berdampak, Bapak Ibu Saudara. Ada perubahan di sana. Karya Allah yang nyata dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang yang buta sejak lahir itu bisa melek, bisa melihat misalnya. Jadi bukan lagi bicara terkait salah siapa gitu ya. Namun justru melalui itu karya Allah dinyatakan, gitu kan. Sehingga yang buta bisa melihat karena perbuatan Allah yang nyata dalam diri Tuhan Yesus. Namun kita lihat juga Bapak Ibu Saudara, ternyata ada yang buta yang lain ini, gitu ya. Selain digambarkan ada yang buta sejak lahir, namun di sini digambarkan ada buta yang lain. Buta yang lain ini dia sebenarnya memahami, dia melihat, namun dia menutup diri. Dia menutup matanya, gitu ya. Padahal sebenarnya dia lihat itu, dan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi. Ketika orang-orang Farisi ini bertanya-tanya, bingung, kok bisa ya, gitu ya, orang yang lahir buta ini bisa sembuh. Kemudian ditanyakanlah, gitu ya, baik kepada orang buta yang melihat itu, sudah diberikan jawabannya, itu Yesus yang menyembuhkan, gitu ya. Kan berarti kan fakta dan juga kesaksiannya jelas, gitu ya. Tidak percaya juga, gitu ya. Kemudian untuk benar-benar meyakinkan diri, ditanyalah orang tuanya, apakah benar orang ini buta sejak lahir, gitu ya. Dan ditanyakan kepada orang tuanya juga mengungkapkan bahwa benar, gitu ya, anak saya ini buta sejak lahir, gitu ya. Dan ketika siapa yang menyembuhkannya, tanyakanlah kepada dirinya, sebab dia orang yang sudah dewasa, gitu ya. Sudah dapat informasi itu masih tidak percaya juga, gitu ya. Dan di sini orang Farisi tentunya juga bercakap-cakap, gitu ya. Bahkan menyangsikan, gitu ya, sanksi terkait dengan apakah Yesus ini memang berasal dari Allah atau jangan-jangan ada kekuatan yang lain, gitu. Padahal sebenarnya fakta-fakta sudah jelas, gitu ya. Informasi dan kebenaran-kebenaran sudah jelas, namun orang Farisi menutup diri. Dan ini buta karena memang menutup hatinya, gitu ya. Buta karena tidak mau melihat, bahkan tidak mau mendengar, gitu kan. Jadi kalau udah buta udah tuli, gitu ya, seperti itu. Apalagi di sini di ayat 35 sampai dengan 39 ada percakapan dengan orang buta itu yang melihat. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Ketika di sini diungkapkan di ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah kepadanya. Jadi ada perubahan di sana, namun ternyata orang Farisi di sana dengar gitu ya, di ayat 40 diungkapkan gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berkata di ayat 39-nya, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Lalu kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ini secara tidak langsung Tuhan Yesus bilang orang Farisi ini buta. Bahwa apa yang sudah ternyatakan di situ bahwa itu merupakan pekerjaan Allah diabaikan begitu saja. Bahkan di sini dikaitkan dengan aturan untuk tidak melakukan kegiatan di hari Sabat. Dan di sini memang pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Gitu ya. Memang secara tradisi dan hukum agama Yahudi itu dilarang gitu ya, secara ritualistik gitu ya. Namun karya Allah justru nyata di sana, Bapak Ibu Saudara, melalui perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini, kisah ini kita diajak bersama-sama. Ketika kita menghayati kalau rencana Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita, kalau rancangan Allah itu senantiasa rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk menghayatinya dan mewujudkannya melalui perbuatan kita, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sekedar berdiam diri gitu ya. Dan dia bilang, oh ini rencana Tuhan yang baik, sudah yakin saja dia sembuh gitu ya. Rencana Tuhan gitu ya. Tapi dia melakukan sesuatu, ada tindakan yang dilakukannya gitu ya. Maka kita sebagai gereja diajak untuk itu, untuk bersama-sama ketika diungkapkan terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Perbuatan kita yang kita lakukan kiranya menyatakan rencana Allah yang baik, menyatakan damai sejahtera, menyatakan kabar sukacita, menyatakan rencana Allah yang terbaik bagi umat manusia, dan itu diwujudkan melalui tindakan perbuatan kita. Bagaimana caranya? Simple, Bapak Ibu Saudara. Kegiatan yang kita lakukan pada saat ini bisa jadi ada pro dan kontra, Bapak Ibu Saudara. Pro dan kontranya bagaimana? Ada saja yang punya pemahaman, misalnya, oh, kalau nggak berani ke gereja berarti nggak punya iman gitu ya. Ataupun kita memberikan penilaian penghakiman gitu ya. Kalau ibadahnya di rumah-rumah itu berarti imannya pada kecil-kecil gitu ya. Saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya SMA ya kalau tidak salah. Saya meriang di rumah, ya. Tiduran aja di sofa. Kemudian ada saudara saya yang datang. Memang gerejanya berbeda gitu. Kemudian dia bilang apa? Dengan kondisi saya yang masih menggigil gitu ya, misalnya. Kamu sakit nih? Iya nih mas. Wah gimana sih? Gak punya iman. Waduh gitu ya. Itu membuat gimana ya? Membuat secara pribadi, secara psikologis, kok orang tidak berkemanusiaan gitu ya. Menjudge orang lain dengan kondisi yang pada saat itu terjadi, situasi yang mungkin khusus, kemudian diklaim nggak punya iman gitu ya. Alangkah baiknya kan, daripada bilang tidak punya iman, mendingan membantu gitu ya,
setidaknya mengurangi rasa sakit saya gitu ya. Mengambilkan ataupun membuatkan teh hangat gitu kan, dibandingkan hanya bilang kamu nggak punya iman, kemudian ngeloyor doang gitu ya, seperti itu. Nah, kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk juga melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, perbuatan kita, yang bisa jadi konteks-konteks tertentu menuntun kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Melakukan sesuatu hal yang bisa jadi di luar norma ataupun di luar ya kebiasaan gitu ya. Sama pada saat itu kebiasaannya hari Sabat, semua orang tidak boleh melakukan aktivitasnya. Namun karena ada konteks tertentu yang menuntun seseorang ataupun menuntun Tuhan Yesus untuk bisa melakukan karya Allah, maka kebiasaan pada saat itu ya tentunya tidak bisa dilakukan demikian gitu ya. Ya tetap Tuhan Yesus melakukan kegiatan gitu ya, untuk menolong orang itu. Tuhan Yesus tetap melakukan sesuatu karena buat Tuhan Yesus lebih penting justru menyatakan karya Allah bagi orang-orang yang membutuhkan dari sisi kemanusiaan, dibandingkan sekedar hanya berfokus ataupun hanya dari sisi seremonial saja pada saat itu Sabat. Namun justru kita tahu orang-orang Farisi, ahli Taurat, mementingkan hari Sabat, namun justru mengabaikan kondisi kemanusiaan di sekitarnya. Praktis mereka tidak berbuat gitu ya, melakukan yang terbaik gitu kan. Ya orang buta pada saat itu ya tetap akan jadi orang buta gitu. Namun Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Tuhan Yesus menyatakan perbuatannya sebagai sebuah karya Allah yang memang harus dinyatakan sehingga memuliakan nama Allah. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Maka kita diajak untuk benar-benar menghayati bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu tidak terbatas ditentukan rajin ke gerejanya seseorang, kebaktian. Namun justru iman itu nyata dalam perbuatan kita, perkataan kita, dan bagaimana keteladanan Kristus itu kita hayati dalam relasi kita bersama dengan orang lain. Peduli, mau berbela rasa, mau sama-sama susah, memikirkan orang lain, kan begitu. Dan itulah hakikatnya gereja ketika diutus di tengah-tengah dunia, menjawab pergumulan yang ada dengan tetap melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konteksnya, perbuatan yang nyata Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kita diajak jangan seperti orang Farisi yang buta gitu ya. Udah tahu begitu ya, kondisinya begini begitu gitu ya. Namun kita menutup mata dan tetap diam gitu ya. Namun kita seolah-olah memalingkan muka kita gitu ya. Dan praktis tidak melakukan apapun, padahal sebenarnya fakta-fakta, informasi yang ada itu benar-benar sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang buta, padahal sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu. Jangan sampai juga Bapak Ibu Saudara, alih-alih kita mau ke gereja gitu ya, berangkat misalnya, kalau sudah nanti bisa bergereja di gedung gereja, berangkat dari rumah gitu ya, spiritnya semangatnya mau ke gereja karena ada kecelakaan, tapi karena pengen ke gereja, terus kemudian dia tahu ada kecelakaan itu di depan dan nggak ada orang lain gitu kan selain dirinya, yang tentunya di hatinya bisa mengungkapkan bahwa dirinya lah yang sebenarnya bisa menolong dia gitu. Namun karena udahlah saya mau ke gereja inilah gitu ya, terus ditinggalkannya lah itu ya orang yang celaka itu gitu ya. Akankah itu sama saja dengan buta?
seperti orang Farisi. Dan sebenarnya Tuhan Yesus menghendaki iman kita juga diwujudkan dalam perbuatan kita yang berdampak, perbuatan kita yang senantiasa juga memulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meneladani Kristus, bahwa Kristus tidak apatis. Kristus peduli kepada banyak orang yang membutuhkan harapan. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen diajak untuk menghayati terang Kristus itu bersinar dalam perbuatan kita, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini dengan apa yang kita bisa lakukan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 49. Firman Allah, jayalah. Kita juga akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan terorong mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, melalui firman Tuhan kami diingatkan agar kami menghayati iman kami, mewujudkannya dalam perbuatan kami, sehingga terang Kristus itu bersinar dalam kehidupan kami. Kami diajak untuk peduli, diajak untuk berbela rasa, diajak untuk mau melakukan tindakan-tindakan yang berdampak bagi kehidupan bersama, berdampak bagi kehidupan kemanusiaan. Dan di situ karya Tuhan dinyatakan. Tuntun kami, ya Bapa,
agar firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan ini, kami bisa wujud nyatakan dalam setiap tindakan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami menjadi berkat, hidup kami berdampak bagi banyak orang. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami hidup bersama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kami ada di dalam sebuah jemaat Tuhan yang Tuhan telah pelihara sedemikian rupa. Kami bersyukur kami ada menjadi bagian dari DKP Jemaat Ebenezer Calon, di mana dalam kondisi keprihatinan pada saat ini kami tetap bisa melakukan ibadah walaupun dilakukan di rumah masing-masing, namun disitulah Tuhan menyatakan diri, memberikan kekuatan bagi kami agar kami tetap bersekutu, melayani dan bersaksi. Apa yang kami lakukan ini juga merupakan bentuk tugas panggilan gereja dalam bentuk yang lain. Tuntun kami agar kami semakin dimampukan untuk menjadi saksi, untuk saling melayani dan bersekutu, sehingga kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai gereja menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Kami hendak berdoa untuk Ibu Inti Komalasari, Bapak Agus Marbun, Ibu Angelin van der Berg, Bapak Bambang Subogo, Ibu Carolina Nursidan, Ibu Fortunampi, Ibu Hartati, Bapak Henry Pepe, Bapak Jeffrey Pepe, Bapak Yosias Teta Tontos, Bapak Komarlin Ambang, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sartono, Ibu Suari Dewi, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Surya Martin, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu ada dalam kondisi sakit. Tuhan yang menjamah dan memulihkan, memberkati setiap upaya pengobatan, perawatan dilakukan sehingga mereka dipulihkan. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan, menunjukkan hikmat, berkat dalam kehidupan mereka sehingga mereka semakin mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk kondisi pergumulan bangsa dan negara kami, terkait dengan kami yang juga menghadapi penyebaran virus corona. Tuntun kami agar kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang ditempuh senantiasa bisa memperhambat penyebaran virus corona. Tuhan yang senantiasa memberkati upaya yang kami lakukan bersama. Tuhan juga yang memberkati para pasien yang berjuang untuk memulihkan diri, tenaga medis, dokter yang juga hadir mendampingi para pasien. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, dan kami senantiasa diberikan ketenangan, sikap kepedulian untuk senantiasa mau berbuat yang terbaik dengan mematuhi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bahkan gereja, untuk kami bisa berupaya memutus ataupun mempersempit penyebaran dari virus corona. Dan kami pun dengan penuh pengharapan kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa negara kami bahkan dunia ini, sehingga pandemi penyakit ini bisa berakhir dan kami bisa kembali melakukan kehidupan kami seperti sedia kala. Tuntun kami ya Tuhan, agar justru dengan iman kami bisa melakukan perbuatan dan tindakan yang tepat dan baik, bahkan berdampak bagi banyak orang. Dan di situ kami memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintah, tokoh agama, masyarakat, kepala daerah, kiranya mereka senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik bagi kami semua. Bapak yang penuh kasih, kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini. Di masing-masing keluarga mungkin ada berbagai macam pergumulan, tantangan yang harus dihadapi, pengharapan Tuhan yang sungguh mendengar seruan mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati dalam setiap keluarga-keluarga mereka.
Inilah kami ya Tuhan, kami berserah diri. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seluruh dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara, jika ada yang ingin memberikan persembahan, silakan mungkin dikumpulkan di keluarga masing-masing. Dan nanti ketika sudah bisa bergereja ataupun berkebaktian di gedung gereja, itu mungkin bisa dibawa. Atau ada yang mau mempersembahkan melalui rekening, silakan. Namun kiranya marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita menghayati persembahan kita, apapun itu, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Baik, sesudah persembahan dikumpulkan, kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan, sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati
terang Kristus yang bersinar dalam perbuatan kita. Maka kita dituntun untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu kini dan selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, carilah murid-Nya, bacalah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu dan tetap berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.